Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Nurmila, NIM B2406278, kelas C01. Saya akan mempresentasikan pamflet sebagai tugas individu saya dengan dosen pengampu Ibu Dia Tahir, STR Cap MCap, dengan mata kuliah praktik kebidanan program studi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Judul saya itu penyuluhan dan konselor. Jadi, yang saya ambil di sini tentang ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif berarti memberikan ASI tanpa makanan tambahan selama 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Nah, ASI atau air susu ibu merupakan cairan dari kelenjar payudara, merupakan makanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan anak. Komposisi ASI berbeda dari susu hewan atau susu formula lainnya. Anak yang diberikan makanan buatan, misalnya susu formula, susu sapi atau susu hewan lainnya, akan merugikan dan membahayakan. Kita perlu mengetahui perbedaan antara ASI, susu hewan, dan susu formula, serta resiko atau pemberian makanan buatan. Nah, di sini kita bahas kandungan nutrisi yang ada di dalam ASI seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral, antibodi, serta prebiotik. Sedangkan yang terkandung di dalam susu formula itu seperti protein, lemak, dia tidak mengandung antibodi. Nah, sedangkan susu sapi yang dikandung di dalamnya protein, laktosa, serta kurangnya nutrisi yang ada pada susu sapi dibandingkan dengan ASI atau air susu ibu. ASI eksklusif untuk buah hati. ASI eksklusif, jadi pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan. Pertama sejak bayi baru lahir, dari usia 0 sampai 6 bulan. Hanya perlu diberikan ASI saja, tidak perlu diberikan makanan lainnya. Salah satu alasan dari pentingnya ASI eksklusif adalah karena dapat membantu mengoptimalkan perkembangan buah hati. Jadi kita dilarang memberikan makanan tambahan seperti orang-orang terdahulu. Biasa memberikan susu formula dengan alasan belum punya air susu, padahal itu sudah ada tapi namanya kolostrum. Kadang diberikan pisang. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk memberikan makanan seperti pisang pada saat bayi baru lahir. Kemudian, manfaat menyusui bagi bayi. Di sini ada manfaat untuk ibu dan ada manfaat untuk bayi. Yang kita jelaskan pertama yaitu manfaat menyusui bagi bayi. Yang pertama yaitu mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan bayi. Nah, di sini nutrisi lengkap yang dibutuhkan bayi itu seperti protein. Karena kenapa? Protein mudah dicerna dan mengandung antibodi untuk melawan infeksi. Lemak, kaya akan asam lemak, karbohidrat, dan vitamin serta mineral. Nah, manfaatnya juga di sini ada melindungi bayi dari infeksi tadi, memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit yang tidak menular, kronis, seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes. Biasanya lebih murah daripada makanan buatan. Karena kenapa? Dia tidak perlu dibeli. Dengan mengonsumsi buah dan sayur, insya Allah ASI akan lancar dan mudah dibawa kemana-mana. Sedangkan manfaat menyusui bagi ibu yaitu membantu ibu dan bayi untuk bonding atau menjalin ikatan batin, ikatan dekat dengan penuh kasih sayang. Membantu perkembangan bayi. Terus selanjutnya melindungi kesehatan bayi dan ibu, membantu rahim kembali ke urusan sebelumnya sehingga
mengurangi perdarahan. Jadi ini untuk memperbaiki kontraksi dengan adanya rangsangan isapan pada bayi. Nah, mencegah anemia, mengurangi resiko kanker ovarium dan kanker payudara pada ibu. Kemudian, membantu menunda kehamilan yang baru. Kandungan dan manfaat ASI. Jadi di sini ada kandungan dan manfaat ASI, seperti komposisi yang ada pada ASI. Nah, komposisi yang ada pada ASI mencukupi semua kebutuhan air bayi. Selain itu, kekentalan ASI sesuai dengan saluran cerna bayi. Jadi, biasa kalau kita memberikan makanan tambahan, BAB-nya keras karena tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi bayi. Nah, kalau ASI sesuai dengan saluran pencernaan bayi. Kemudian lemak dalam ASI lebih tinggi dibanding dengan susu sapi atau susu formula. Omega 3 dan omega 3 yang berperan pada perkembangan otak bayi sebanyak ditemukan dalam ASI. Jadi ASI memang lebih tinggi dibanding dengan susu formula atau susu sapi. Karbohidrat, laktosa, sumber energi otak. Kadar laktosa di dalam ASI 2 kali lipat daripada susu sapi atau susu formula. Nah, kartin membantu proses penurunan energi yang diperlukan untuk mempertahankan metabolisme yang ada pada tubuh. Protein. Nah, di sini ASI juga mengandung protein yang lebih mudah diserap usus bayi karena kadar whey dan kasein yang cocok untuk usus bayi, tidak menyebabkan alergi jenis asam amino yang lengkap untuk pertumbuhan bayi. Nah, di sini kenapa ASI itu sangat penting dibanding dengan memberikan makanan tambahan. Memberikan makanan tambahan sebelum 6 bulan itu bisa mempengaruhi sistem pencernaan pada bayi. Dan kandungan pada ASI sudah jelas tadi bahwa kandungan pada ASI itu jauh lebih bagus dibanding dengan kandungan yang ada pada susu sapi atau susu formula. Mungkin sekian penjelasan dari pamflet saya. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.